Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang topik gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Sedangkan getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Berdasarkan mediumnya atau zat perantaranya, ada dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik memerlukan medium, kalau elektromagnetik tidak memerlukan medium. Contohnya misalnya, gelombang mekanik adalah gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang air atau ombak. Lalu gelombang elektromagnetik misalnya cahaya, gelombang televisi, sinar X, inframerah, UV, gamma, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan arah getarannya, maka ada dua gelombang, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Berdasarkan arah getarannya terhadap arah perambatannya ya. Jadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal itu apa? Adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus terhadap arah getaran. Ya, jadi arahnya saling tegak lurus ya. Ini misalnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang elektromagnetik. Ini. Jadi ini arah getarannya atas bawah, gelombangnya ke kanan. Ya, jadi arah getarnya adalah atas bawah, arah rambatnya ke kanan. Jadi tegak lurus ini antara arah getaran dan arah rambatnya. Ini dinamakan gelombang transversal. Nah, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah perambatannya searah atau berimpit dengan arah getaran partikel. Misalnya gelombang pada pegas dan gelombang pada bunyi. Ini contohnya ya, ini digetarkan, arah getarnya adalah kanan kiri, ya, kanan kiri. Lalu gelombangnya merambat ke kanan. Jadi arah rambat gelombang dengan arah getarannya adalah searah atau berimpit ya, sama-sama ke kanan. Misalnya adalah gelombang ini pada pegas ya. Jadi ini namanya rapatan, ini renggangan, ini rapatan. Nah, jarak dua rapatan dinamakan satu gelombang. Kalau pada transversal ini ada bukit, ini ada lembah. Nah, satu bukit, satu lembah dinamakan satu gelombang ya. Jarak antara rapatan dan rapatan adalah satu gelombang. Ya, ini bedanya gelombang transversal dan longitudinal. Misalnya ini seperti ini ya. Ini gelombang transversal ya. Arah getarnya naik turun, arah rambatnya ke kanan, tegak lurus. Ini maksudnya terjadi pada lapisan bumi. Ya, ini naik turun, sementara gelombangnya bergerak ke kanan. Atau gelombang air laut ya, seperti ini. Ya, jadi gelombangnya memutar atas bawah, arah gelombangnya ke kanan. Nah, ini contoh dari gelombang longitudinal ya. Jadi arah getarnya kanan kiri, merambatnya ke sana. Ini berimpit ya antara arah rambat gelombang dan arah getarnya. Cirinya ini ya, ada rapatan dan renggangan. Ini gas ini rapat, renggang, rapat, renggang. Jadi satu gelombang adalah jarak antara rapatan dan rapatan atau renggangan dan renggangan. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat gelombang. Kita mempelajari 4 saja, nanti ada yang lainnya ya. Tapi kita 4 saja, yaitu dipantulkan, dibiaskan, dilenturkan, dan dipadukan. Bila mana gelombang memantul, bila mengenai dinding penghalang. Bila mana gelombang dibiaskan, bila melalui medium yang berbeda. Bila mana gelombang dilenturkan, melentur ya, bila melewati celah yang sempit. Ya, dan celah itu menjadi sumber gelombang baru seperti ini ya. Ini gelombang datang, ada celah, maka seolah-olah gelombang dari sini. Jadi celahnya itu menjadi sumber gelombang yang baru. Lalu dipadukan atau berinterferensi adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan gelombang baru. Ya, bila sefase saling menguatkan, bila berlawanan fase saling melemahkan. Lihat ini anak-anak, ini ada dua gelombang ya. Ini sefase ya, karena ini kamu lihat ini sama, ini atas bawah sama ini.
Nah, ini kan sefase namanya sama, ya. Maka saling menguatkan, jadi dua kalinya ini tingginya, dua kalinya. Nah, ini saling menguatkan atau konstruktif ya. Tapi yang bawah ini melemahkan ya, yang satu di atas, satu di bawah. Yang ini di atas, yang di bawah. Hilang, ini gelombangnya hilang. Ini saling melemahkan atau destruktif ya. Nah, perpaduan gelombang ini namanya interferensi. Nah, untuk yang pemantulan ini kalian sudah pernah mendapatkan ya. Jadi berlaku hukum Snellius, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datang nih ya. Sudut antara sinar datang dengan normal ya, namanya sudut datang. Kalau normal dan bunyi pantul atau sinar pantul namanya sudut pantul. Nah, sudut datang dan sudut pantul itu besarnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang, bunyi pantul garis normal terletak pada satu bidang datang. Ini adalah hukum pemantulan Snellius. Untuk pembiasan, ya misalnya ini melalui medium berbeda, ini misalnya dari udara ke air ya, maka berlaku hukum Snellius, yaitu ini, sin sudut datang dibagi sin sudut bias sama dengan indeks bias yang kedua dibagi indeks bias medium pertama, ya, N2 per N1. Atau boleh juga V1 per V2. Jadi V adalah kecepatan cahaya di N1, V1 ya, V2 adalah kecepatan cahaya di medium kedua. Jadi sin I per sama dengan V1 per V2. Ini terbalik, hati-hati ya. N2 N1, V1 per V2. Jadi N2 per N1 sama dengan V1 per V2 ya. N itu adalah indeks bias. Indeks bias medium kedua terhadap medium yang pertama. Ini pembiasan. Nah, sekarang ada istilah periode gelombang, adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu ditempuh dalam waktu berapa, itulah namanya periode. Ya, atau boleh disimpulkan ini T besar ya, sama dengan T kecil per N. T kecil adalah waktu, N adalah banyaknya gelombang. Nah, frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk tiap detik, atau banyaknya satu siklus gelombang yang penuh yang terbentuk dalam 1 sekon. Ya, jadi satu detiknya itu ada berapa gelombang. Nah, frekuensi gelombang sangat dipengaruhi oleh panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya akan tinggi. Baliknya, jika panjang gelombangnya besar, maka frekuensinya adalah rendah. Seperti ini ya, anak-anak. Ini yang atasnya ada rapat sekali nih. Jadi frekuensinya tinggi. Ya. Sehingga panjang gelombangnya jadi kecil. Yang ini panjang gelombangnya besar, sehingga frekuensinya itu rendah. Nah, frekuensi sama dengan 1 per periode, atau boleh F sama dengan N per T kecil, atau F sama dengan 1 per T besar. Ini hubungan antara periode dan frekuensi. Nah, cepat rambat gelombang itu apa? Nah, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap sekon atau setiap waktu. Itu namanya cepat rambat gelombang. Misalnya ya, V sama dengan S per T. S adalah jarak, T adalah waktu. Nah, kalau jaraknya satu gelombang, maka S-nya diganti lambda. Kalau S-nya lambda, maka T-nya adalah periode, yaitu T besar ini. Ya, lambda per T. Atau boleh kita ganti, karena T per F, maka lambda kali F. Ini adalah persamaan cepat rambat gelombang. Nah, contohnya ini misalnya ya, ada gelombang ini merambat sejauh 20 cm dalam waktu 4 detik ya. Jadi dari sini sampai sini dulu dalam waktu 4 detik. Berapakah frekuensi panjang gelombang dan cepat rambatnya? Nah, ini adalah satu gelombang ya. Berarti 10 cm satu gelombang itu. Lambdanya 10 cm. Nah, di sini 20 cm waktunya 4 detik ya, berarti kecepatannya ya, berarti 20 dibagi 4 ya, atau 0,05 ini. Nah, sekarang berapakah periodenya? T adalah waktu dibagi N. Waktu untuk menempuh semua gelombang ini adalah 4 detik. 4. Banyak gelombangnya, ini ada 2 ya, 1, 2. Jadi periodenya adalah 4/2 atau 2 sekon.